Baik teman-teman sekalian, kita teruskan lagi. Jadi kalau pada video sebelumnya kita belajar terkait dengan gabungan atau union, kemudian irisan atau partisi dan juga komplemen yaitu selainnya, maka di sini ada dua hukum yang perlu kita pahami. Yang pertama hukum De Morgan. Jadi komplemen gabungan A dan B itu ternyata komplemen dari A kemudian irisan dengan komplemen B itu. Kemudian kalau komplemen ya dari A irisan B itu ternyata komplemen A digabung dengan komplemen B gitu. Selain itu juga ada hukum distributif ya. Jadi misalkan A kemudian irisan dari B gabungan C itu adalah A irisan B digabung dengan A irisan C gitu. Kemudian A gabungan B irisan C itu sama dengan gabungan A dan B ya, irisan dengan A gabungan dengan C ini. Jadi kalau kita ingin menggambarkan ya, misalkan kita ada kejadian A dan B, A, B, C, maka ketika ditanya himpunan seperti ini ya, apakah gabungan, irisan, dan komplemen, maka kita bisa menggunakan hukum De Morgan atau hukum dan juga hukum distributif. Jadi di sini ya, misalkan yang tadi A istilahnya itu gabungan A dengan irisan B dan C hasilnya ini. Jadi kalau ini bacanya adalah gampangnya ini dulu ya, tengah-tengah. Ini adalah irisan gabungan A, B, dan A gabungan C gitu. Nah, ini kalau misalkan ingin lebih paham, silakan teman-teman membuktikan dengan menggunakan contoh yang sederhana. Misalkan tadi menggunakan bilangan ya, ada percobaan dadu ya, ada kalau dadu kan S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kejadian A, B, C dan seterusnya bisa teman-teman buktikan dengan mudah ya. Ketika ditanya silakan menggunakan hukum De Morgan dan juga hukum distributif. Baik, kita teruskan. Nah, di sini terkait dengan peluang ada istilah ruang sampel dan peristiwa. Nah, apa itu ruang sampel atau dan juga peristiwa? Di sini himpunan dari semua ya. Misalkan kayak tadi dadu ya, ada 6 bilangan ya, 6 titik ya istilahnya. Keluar mata 1, 2, 3 sampai 6 ya. Tanpa kecuali peluang yang dapat terjadi pada satu hal dikenal sebagai ruang probabilitas. Jadi himpunan dari semua ya, tanpa kecuali peluang itu dapat terjadi itu dikenal dengan ruang probabilitas. Nah, di sini perhatikan ada kata-kata tanpa kecuali, artinya semuanya ya. Di sini kita kasih contoh lemparan satu dadu ya. Maka ruang probabilitasnya atau simbolnya S yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua hal yang mungkin ya tanpa kecuali itu namanya ruang probabilitas. Sebagai contoh ya, percobaan pelontaran sebuah dadu ya. Hasilnya di sini hasilnya adalah mata dadu yang tampak di atas, karena umumnya kan hasil yang kita amati yang menentukan adalah mata dadu yang tampak di atas. Jarang sekali mata dadu tampak di bawah, mata dadu yang menghadap ke selatan dan seterusnya. Itu. Kemudian di sini ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini yang mungkin terjadi ya tanpa kecuali. Nah, salah satu peristiwa itu adalah A. Titik ganjil yang tampak, maka di sini A itu adalah 1, 3, dan 5. Masih sama ya. Di sini kita kasih contoh yaitu pelontaran sebuah mata uang logam 2 kali ya. Jadi mata uang logam kan ada istilahnya muka dan belakang ya, M dan B. Itu dilakukan secara 2 kali ya. Jadi MB hasil pelontaran pertama adalah muka. Misalkan ya. Dan hasil pelontaran kedua adalah belakang ya. Jadi salah satunya hasilnya bisa MB ya, bisa BB, bisa BM dan seterusnya. Di sini ruang sampelnya adalah pertama muka, kedua muka, belakang, muka,
belakang-belakang ya di sini. Nah, di sini contoh peristiwa paling sedikit satu muka. Maka di sini ya kita cari yang paling sedikit satu muka ya. Ini kan ada mukanya, ada mukanya, ada mukanya. Ini enggak ada mukanya, maka di sini A adalah MM, MP, dan PM. Yang kemudian kejadian B, kedua hasil sama. Maka di sini ya MM dan BB. Kenapa? Pelontaran pertama ketemu M, kedua M lagi. Pertama ketemu B, kedua B. Ini adalah contoh peristiwa. Nah, di sini terkait dengan contoh-contoh peristiwa tadi, kita kaitkan dengan pencacahan ruang sampel. Nah, di sini kita harus mengenal istilah kombinatorik ya dalam suatu probabilitas. Nah, sebagai contoh, ya nanti ini pengertian dulu ya. Jika suatu percobaan terdiri atas dua bagian ya, pertama apa, kedua apa, sedemikian hingga bagian pertama itu memberikan kehasil berbeda. Dan jika dengan tiap hasil itu dapat terjadi M hasil yang berbeda pada bagian kedua, maka banyak hasil yang mungkin seluruhnya atau banyak cara, ya itu adalah K kali dengan M. Jadi pelontaran pertama hasilnya K berbeda. Kemudian kedua itu menghasilkan M yang berbeda ya. Ada dua istilahnya, suatu percobaan terdiri di atas dua bagian. Mungkin pertama adalah dadu, kedua adalah mata uang ya, mata uang logam ya. Maka di sini misalkan dadu itu 6. Kemudian mata uang logam kan 2, maka hasilnya adalah uang sampelnya ada 12. Nah, di sini sebagai contoh misalkan ya, seorang pria mempunyai 5 kemeja, 3 celana, 2 pasang sepatu. Maka banyak cara ia berpakaian secara berbeda, ya tentunya ada 5 kali dengan 3 kali dengan 2. Ketemunya 30 cara berbeda untuk berpakaian ya, berpakaian kemudian bercelananya dan juga bersepatunya. Nah, di sini perlu kita kasih definisi. Jadi banyak susunan atau urutan berbeda yang dapat dibentuk oleh K objek yang diambil dari kumpulan N objek yang berbeda itu dinamakan permutasi K, permutasi ya, K objek dari N objek. Dengan di sini ada catatan ya, dengan memperdulikan urutan ya. Dinyatakan dengan lambang, jadi permutasi ya, permutasi K objek dari N objek ya. Secara matematis adalah ini ya, PNK ya. Jadi permutasi K objek dari N objek ya, itu N faktorial dibagi dengan N min K faktorial ya. Di sini nanti tinggal aja, misalkan ini lebih mudah dengan menggunakan angka ya. Ini kan cuma simbol saja. Nah, contohnya ini ya. Di sini masih terkait dengan permutasi. Jadi banyak bilangan 3 digit yang dapat dibentuk dengan menggunakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka di sini tanpa pengulangan ya, tanpa pengulangan berarti itu permutasi ya 3 dari 5. Maka hasilnya adalah 3, kan tadi kan 5 faktorial dibagi dengan 5 min 3 faktorial. Itu tanpa pengulangan itu permutasi ketemunya 60 ya. Tapi kalau dengan pengulangan, maka hasilnya adalah 5 kali 5 kali 5. Kenapa? Karena percobaan pertama 5. Kedua memungkinkan 5 bilangan. Ketiga memungkinkan 5 bilangan. Itu ketemunya 1, 2, 3, 1, 2, 5 ya. Ini. Kemudian berikutnya ada istilah kombinasi. Apa itu kombinasi? Jadi banyak kombinasi K objek yang diambil dari N objek yang berbeda. Di sini tanpa memperdulikan urutan. Simbolnya adalah C. Jadi kombinasi K dari N objek ya. Itu nanti rumusnya seperti ini ya. C kombinasi K dari N. N faktorial dibagi, ini bedanya ya, K kali N min K faktorial. Nah, kemarin di bagian kuliah pengantar ya, itu kita kenalkan simbol kombinasi itu selain dari ini juga bisa juga pakai ini NK ya, dalam kurung NK, artinya kombinasi ya. Ketika ada bentuk seperti ini kita pahami sebagai kombinasi. Misalkan ini ya,
kita ada 5 bola berwarna berbeda-beda. Jika diambil 3 bola, dari kumpulan 5 bola itu banyak kombinasi. Ini jelas, kombinasi kan jelas ya. Langsung C 35, berarti 5 faktorial dibagi dengan 3 dalam kurung 5 min 3, yaitu 2 faktorial ketemunya 10. Nah, untuk memudahkan teman-teman, di sini apa sih bedanya kombinasi dan permutasi? Ya, memang jelas berbeda. Kalau permutasi ini dengan memperdulikan urutan, kalau kombinasi tanpa memperdulikan urutan. Nah, di sini teman-teman, kita kasih contoh ya. Jadi kita ingin menyusun ya 3 huruf, asalnya dari 4 huruf ya. Huruf asalnya adalah A, B, C, D ya. Kalau kombinasi ini jelas A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, A. Kalau permutasi ini urutan berbeda ya, diperhatikan ya A, B, C, A, C, B. Jadi A, B, C tidak sama dengan A, C, B. Jadi permutasi ini simbolnya ya permutasi 35, kombinasi 3 dari 5. Teman-teman sekalian, dari tabel di sini sangat terlihat bahwa kombinasi itu tanpa memperdulikan urutan. Jadi istilahnya A, B, C ya sama dengan A, C, B, sama dengan C, B, A. Berbeda dengan tabel yang permutasi, ini sangat memperdulikan urutan. Jadi A, B, C nggak sama dengan A, C, B, nggak sama dengan C, B, A, dan seterusnya. Urutan berbeda ya, berbeda, itu namanya permutasi. Kemudian kita teruskan terkait dengan definisi peluang. Nah, di sini secara klasik ya, definisi klasik tentang peluang jika suatu percobaan menghasilkan N hasil yang mungkin ya, dan masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi, dan jika tepat N kecil ya di antara hasil percobaan itu merupakan anggota kejadian A, maka peluang kejadian A ya gini, peluang A adalah NA dibagi NS. Jadi ini adalah unsur yang ada pada A, ini himpunan semua ya, istilahnya N hasil yang mungkin ya, ini. Kemudian secara empirik, kalau empirik ini jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali ya, dan kejadian A muncul sebanyak N kecil kali ya, N besar, kemudian kejadian A itu N kecil ya, tentunya N kecil itu lebih besar sama dengan 0 sampai dengan kurang sama dengan N ya. Nah, ini N besar. Maka frekuensi relatif munculnya kejadian A, ya frekuensi dari A, tentunya N kecil bagi N besar gitu. Nah, di sini yang paling penting adalah ini, peluang kejadian A itu adalah limit ya dari frekuensi relatif apabila N itu mendekati tak hingga ini. Ini cuma definisi secara empirik. Kemudian secara aksiomatik ya, ternyata peluang itu dari 0 sampai dengan 1. Kalau peluang semuanya, ya tentu nilainya adalah 1. Untuk sembarang kejadian, baik itu A1, A2, atau yang seterusnya ya, yang saling asing. Kalau saling asing, maka irisan AI dengan AC, jadi misalkan A1, irisan dengan A2, dan seterusnya tentunya adalah 0, tidak ada gitu. Kemudian di sini gabungan ya, peluang gabungan A, A1, A2 dan seterusnya, atau peluang A1 tambah peluang A2 dan seterusnya, ini namanya P peluang A. Jadi PA itu adalah peluang kejadian A gitu. Baik, ini terkait dengan definisi tentang peluang ya, dari secara aksiomatik. Nanti kita teruskan di video berikutnya. Terima kasih.